Nah, jam 1 ya kita tengok ya. Ini akumulasi langsung besar. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, ini perdagangan tanggal 11 Januari 2021 ya. IHSG sampai menembus sampai 1,7 ya. Dan di pembukaan IHSG sempat, nah ini ada gap ya dari IHSG. Nah, ini harapannya sih jangan ditutup dulu karena IHSG juga lihat volume transaksinya hari ini cukup luar biasa ya. Dengan ditambah asing masuk sampai cukup luar biasa ya asing untuk masuk. Nah, kawan-kawan gimana perdagangan hari ini? Apakah cuan besar? Nah, yang pastinya kawan-kawan pasti cuan besar ya untuk perdagangan hari ini. Kalau kawan-kawan yang masih tidak cuan di IHSG yang cukup bagus ini sampai 1,7 ini masih belum cuan, berarti ada yang salah dari kawan. Nah, kita cek ya rekomendasi kita untuk perdagangan hari Senin ini. Yang pertama adalah Elsa. Elsa hari ini mengalami kenaikan yang cukup luar biasa ya, kalau nggak salah sampai 20% tadi. Nah, kawan-kawan yang masih punya Elsa bisa ditahan ya sampai besok. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya untuk Elsa. Nah, kita tengok bandar detektor di Elsa. Bandar detektor Elsa menunjukkan ini akumulasinya cukup besar ya, malah lebih besar dari kemarin. Tengok nih di 3 hari berturut-turut Elsa mengalami kenaikan yang cukup luar biasa. Makanya saya sih masih tahan sih untuk Elsa. Harapannya masih bisa cuan lebar. Tetapi, nah kawan-kawan, namanya kita tidak tahu ya market besok seperti apa. Tiba-tiba ada sentimen kurang bagus. Nah, tapi kita harus sudah siapkan amunisinya dengan apa? Dengan trailing stop. Kawan-kawan bisa tahan Elsa ini, kita tengok di time frame 15 menit ya. Nah, trailing stop saya ada di kisaran 450 ya. Jadi kalau seandainya dia turun di 450, ya langsung otomatis terjual. Jadi yang kedua adalah hari ini sesuai prediksi ya Telkom ya, dia memiliki resist di harga 3640 dan ketika dia menempel di 360 dia lalu kempes kembali. Tapi jangan takut ya untuk yang punya Telkom. Kenapa? Kita tengok asing yang masuk di Telkom ya. Nah, di sini ya kita tengok Telkom hari ini sempat high-nya 3640 sesuai prediksi. Kita tengok di sini asing net volume ini ada di 139,40 miliar asing masuk di Telkom. Jadi kawan-kawan yang punya Telkom yang mau invest juga bisa masuk di Telkom ya. Nanti ketika dia terbang, nah jadi kan kalau saham-saham lain itu sudah terbang dulu baru buru-buru akum. Nah, kita dari dia belum terbang kita sudah akum untuk Telkom. Jadi ketika kita terbang kita bisa tinggal santai aja ambil kipas-kipas ya untuk Telkom. Apalagi Telkom ada berita yang bagus ya untuk Telkom. Untuk telekomunikasi dia juga tidak mau kalah dengan Indosat dan Tri ya yang sedang market. Dia juga banyak sekali strategi yang bakal dilakukan Telkom untuk menancapkan taringnya sebagai telekomunikasi terbaik di Indonesia. Kita berbicara dari Pak Erick Thohir dari CNBC Indonesia ya. Ingat ya, Erick sebut 3 aksi korporasi BUMN 2021. Ada Telkom. Menteri BUMN Erick Thohir selalu menyinggung kinerja dan rencana bisnis salah satu BUMN penyumbang dividen bagi Indonesia, yakni PT Telkom Indonesia. Salah satunya yang dinyatakan Erick ialah aksi korporasi Telkom yang akan digelar secepatnya tahun ini. Ini makanya mungkin salah satu dari berita ini yang membuat asing akumulasi di Telkom sungguh-sungguh banyak ya, luar biasa. Jadi kita tunggu aja Telkom di tahun 2021. Jadi kalau kawan-kawan yang masih pemula, yang masih bingung mau masuk saham apa yang bakal bisa rekom jangka panjang adalah Telkom. Salah satu dari saran saya ya. Nah, kemudian saham rekomendasi kita yang selanjutnya adalah IRA ya, Itama Ranoraya. Ya, dia ini merupakan supplier dari alat-alat kesehatan ya seperti jarum suntik dan lain-lain sebagai senjata untuk vaksin ya. Saham-saham dari kesehatan naik cukup luar biasa ya, termasuk IRA.
Nah, IRA, harapannya sih besok masih bakal naik lagi ya. Jadi yang punya IRA dari bawah, luar biasa kawan-kawan ya. Sudah bisa kebeli mobil kan untuk di saham IRA. Nah, kita tengok di bandar detektornya ya IRA. Nah, kita tengok bandar detektor di IRA ya. Nah, hari ini cukup luar biasa juga ya, masih akumulasi yang cukup besar nih, masih sejajar, masih kuat, sangat-sangat kuat untuk IRA. Dengan ini hijau pekat juga cukup luar biasa. Memang IRA masih selama vaksin ini masih berjalan, apalagi ada berita tentang, nah ini berita juga dari CNBC Indonesia ya, bahwa dari kata Bapak Luhut, Rabu 13 Januari kita akan mulai vaksinasi nasional. Luhut ini ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Panjaitan memastikan bahwa Rabu vaksin nasional mulai dilakukan. Nah, ini yang membuat saham-saham vaksin dan kawan-kawannya hari ini lompat-lompat ya, sampai luar biasa lah kalau saya ngomongin melihat saham-saham dari kesehatan lah ini. Jadi saya masih merekomendasikan IRA kalau seandainya kawan-kawan masih disimpan aja. Yang penting kawan-kawan tetap pasang trailing stop ya untuk IRA. Nah, menu buy close kita yang pertama adalah MIKA ya. MIKA, lalu ini apabila dia close di atas 2.800, nah targetnya ke 3.080. Ini ada resist di 3.080. Lalu TSPC ya, bagus kalau close di atas 1.900. Deal juga bagus sih untuk properti ya, karena saya lihat volumenya juga cukup bagus. Nanti kita bahas deal close di atas 272, targetnya ke 282 ya. Dan AGII ya, juga bagus karena vaksin ini kan, karena lagi tadi yang saya kasih tahu ke kawan-kawan dari Bapak Luhut yang rencana 13 Januari sudah mulai vaksinasi ya, jadi membutuhkan juga hidrogen untuk penyimpanan di chiller ya, untuk vaksin. Nah, jadi bisa spekulasi juga. Hari ini juga AGII juga breakout ya, nanti kita bakal bahas satu-satu. Nah, kita tengok dari chartnya di MIKA. Nah, MIKA, Mitra Keluarga Karya Sehat, ini adalah rumah sakit ya. Nah, ini kita tengok nih stohastiknya hari ini, tiba-tiba langsung breakout di sini. Nah, tengok nih breakout, ditambah volumenya cukup luar biasa ya. Volumenya ini makanya yang membuat saya merekomendasikan MIKA ya, salah satu untuk menu besok MIKA. Kita tengok juga di bandar detektornya. Ini bandar detektor di MIKA hari ini mengalami penurunan. Ini sebenarnya ini adalah ada orang yang buang ya untuk MIKA. Tapi ketika saham-saham vaksin, saham-saham kesehatan lagi naik daun, nah MIKA langsung ada orang-orang yang memiliki dana besar langsung masuk di MIKA. Ini bisa terlihat juga dengan ada tanda panah ya di sini. Dengan hijau yang cukup pekat, langsung dari yang minus 3% langsung up sampai 5%-an. Jadi cukup luar biasa ya untuk MIKA. Besok kita bakal lanjutkan lagi untuk pantau saham MIKA. Kita tengok juga di 15 menitan. Nah, di 15 menitan ketika tadi, nah ini ya, ketika dia masih di bawah di 2.500-an. Lalu sudah mulai ada kenaikan. Nah, ini sudah mulai ada yang akun. Ini terlihat ya di sini, sudah mulai ada yang akun besar, di sini ada tandanya. Nah, ini membuat saya sangat optimis MIKA besok bakal melanjutkan kenaikannya. Kita tengok aja ya MIKA. Terus yang kedua adalah TSPC ya. Nah, ini kemarin saya sempat rekomendasi TSPC ini ketika masih ada di sini ya, di 1.500-an. Nah, ini saya juga masih ada TSPC di 1.500-an, jadi masih saya tahan aja TSPC karena TSPC ini kan memang salah satu produsen vaksin dan ditambah juga banyak produk-produk dari Temposcan Pacific, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain. Jadi saya masih tahan TSPC dan hari ini dibayar lunas sampai arah di 1965. Tapi besok melihat dari seperti ini dengan volume yang cukup besar seperti ini, TSPC besok bakal melanjutkan kenaikannya. Amin ya, kita berdoa bersama-sama semoga TSPC besok terus melanjutkan kenaikannya untuk TSPC. Kita tengok bandar detektornya TSPC. Nah, TSPC kita tengok bandar detektornya ini sudah mulai akumulasi cukup besar ya. Ini sudah akumulasinya mengalami kenaikan. Ini ya. Kita bisa tengok akumulasinya mengalami kenaikan, ditambah volume yang juga cukup luar biasa untuk hari ini.
Kita tengok 15 menitannya juga TSPC. Nah, ini mengalami kenaikan ya. Nah, jam 1 ya kita tengok ya. Ini akumulasi langsung besar dari jam 1 sampai dengan penutupan ya untuk di TSPC. Jadi memang TSPC melihat akumulasi seperti ini besok saya ramalkan masih bakal mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah DILD. Nah, ini di luar dari vaksin ya untuk DILD. Nah, DILD ini mengalami, kenapa saya tengok DILD, dia mengalami volume yang cukup besar. Jadi ada yang pernah nanya ke saya, apakah hanya cukup melihat chart dan volume untuk menentukan saham tersebut bagus atau tidak? Salah satunya adalah memang melihat chart dan volume. Jadi kalau seandainya saham itu mengalami kenaikan lebih dari 10%-an ya, ditambah dengan volumenya juga yang mengalami kenaikan lebih dari hari-hari sebelumnya, itu bakal menunjukkan bahwa dia memang akan mengalami kenaikan selanjutnya. Tapi ketika harga saham itu naik tapi volumenya juga nggak gede-gede amat, itu kemungkinan juga hanya gerakan sesaat atau memang mungkin ada yang gerakin sesaat. Nah, nanti kalau hal-hal seperti ini bakal kita pelajari ya ketika nanti Oke Saham membuka kelas belajar saham ya bareng. Nanti semoga kawan-kawan bisa ikut di kelas Oke Saham tersebut ya. Nah, ini target terdekatnya ada di 282 ya di sini. Ntar lagi dia breakout. Tapi ketika dia mulai breakout di 282, kawan-kawan ada dua pilihan. Kalau kawan-kawan mau tahan juga boleh, atau mau TP dulu boleh. Tapi ketika nanti dia di close di atas 282 bisa ambil lagi untuk DILD. Target panjangnya adalah, target panjangnya kita ngelihat di time frame weekly ya. Nah, ini di kisaran 330 ya, di atas MA200. Ketika dia lewat dari MA200 ini, kawan-kawan bisa malah tambah muatan ya untuk DILD. Kita tengok di bandar detektor di DILD. Nah, DILD hari ini memang volume cukup luar biasa ya. Nah, ini akumulasi dari DILD walaupun tidak terlalu besar dari minggu-minggu sebelumnya, tapi mungkin memang akumulasinya sudah berjalan panjang ya dari sini ya. Sudah akumulasi walaupun di sini sideways, ini waktunya akumulasi dan harapannya sih sekarang adalah waktu untuk lompatnya karena sudah akumulasi sudah cukup panjang ya untuk DILD. Ketika dia nanti tembus di 282, kemungkinan dia bakal terus rally ya, tapi kawan-kawan bisa pasang harga pendeknya di 282 target pendeknya. Nah, yang terakhir adalah AGII ya, Aneka Gas Industri Tbk. Kita tengok di sini dia sudah breakout ya dari harga tertinggi di minggu kemarin di 1100-an, dan hari ini candlenya cukup menarik dengan full body ya untuk AGII. Nah, AGII ini adalah perusahaan gas industri ya. Nah, jadi kan vaksin itu membutuhkan tempat penyimpanan dengan suhu yang sangat-sangat rendah. Makanya vaksin itu membutuhkan hidrogen dalam chillernya untuk penyimpanan. Nah, AGII ini adalah perusahaan dari produsen hidrogen tersebut. Selain dia sudah breakout ya di sini dengan volume body yang cukup besar, volumenya juga ini cukup besar ya, lebih dari beberapa minggu sebelumnya. Nah, ini kita tengok di sini adalah stochastiknya juga uptrend, golden cross, MACD-nya juga golden cross. Jadi memang AGI ini bisa kawan-kawan pantau besok untuk di perdagangan hari Selasa. Kita tengok bandar detektornya. Nah, dari bandar detektornya ya, AGI ini minggu kemarin ini sempat banyak distribusi ya, di sini banyak yang jualan. Kita tengok juga di sini candlenya juga mulai turun. Ini sudah mulai ada akumulasi di sini, ditambah volume cukup luar biasa ya. Ini hijau cukup besar untuk AGI dengan volume body yang cukup besar. Nah, buat kawan-kawan yang masih bingung kira-kira menu buy close kita ini kita share di mana, banyak yang nanya grup. Karena saya belum buat grup ya. Jadi kawan-kawan bisa tengok di channel Oke Saham ya. Nah, ini di channel Oke Saham, di sini ada video, playlist dan community. Kawan-kawan bisa tengok di community-nya. Nanti di sini saya bakal sering share-share kalau seandainya ada sesuatu yang bagus. Dan menu buy close kita ini kita tuliskan di sini ya. Di sebelum penutupan. Biasanya saya bakal nulis di kisaran jam 15.40 ya untuk menu buy close. Nah, doakan channel Oke Saham terus berkembang ya, biar kita sama-sama bisa belajar dan kita bisa sama cuan bareng di Oke Saham. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe,
like, dan komen. Nanti bakal saya balas komen kalian di bawah. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.